Pemirsa, sebuah rumah berukuran kecil di Kampung Sawo, Kelurahan Beringin, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, kini menjadi terkenal. Dari rumah sederhana di Kampung Semanggi inilah, pecel semanggi kini mendunia. Kuliner khas Surabaya tersebut kini kerap dinikmati hingga Malaysia dan Singapura, juga berkat rumah kecil berukuran 5 kali 7 meter itu. Rumah ini ditempati keluarga Sumini yang berusia 53 tahun bersama keluarganya. Ibu tiga anak ini berhasil melambungkan pecel semanggi Surabaya mendunia. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Faik Nur Aini, wartawan Harian Surya. Rekan Faik, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina dan para tribun semua yang saat ini sedang beraktivitas yang di hari Sabtu. Ya, ini adalah sebuah sosok dan tokoh inspiratif dari wanita yang berada di pinggiran kota Surabaya, tepatnya tadi di Kampung Semanggi, di Kelurahan Beringin, atau di Kampung Sawo tepatnya, di Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Di sana memang hampir semua atau kebanyakan warganya itu adalah mengolah olahan makanan pecel semanggi. Ya, pecel semanggi ini sangat terkenal di Surabaya. Ya, semacam kudapan gitu, semacam olahan makanan mirip-mirip dengan pecel yang di sejumlah tempat. Hanya khasnya di Surabaya adalah dengan sayurnya berupa semanggi. Nah, di Kampung Semanggi, di mana ada sosok namanya Ibu Sumi. Ibu Sumi adalah sosok yang sangat inspiratif menurut kami. Dia yang saat ini melambungkan pecel semanggi yang merupakan merupakan kuliner khas Surabaya yang saat ini tengah mendunia. Benar, Ibu Sumi ini sudah mengantarkan bahkan warga di Surabaya, warga di Singapura dan Malaysia saat ini sudah bisa menikmati enaknya, nikmatnya dan lezatnya pecel semanggi. Semanggi, ya, semanggi ini adalah sebuah tanaman yang biasanya berada di perairan itu di rawa-rawa, dan Kampung Semanggi di Sambikerep, Surabaya memang dikenal sebagai kampung rawa-rawa. Di situ banyak tanaman semanggi dan oleh warga setempat dimanfaatkan untuk mengolah makanan berupa pecel semanggi. Nah, Tribuners, pecel semanggi ini memang terus dikenal karena selain khas begitu, dan saat ini sudah banyak dengan pecel semanggi mereka sudah bisa hidup begitu, dan banyak yang berjualan di Semanggi terutama di Surabaya. Jadi kalau ke Surabaya tanpa pecel semanggi tidak ke Surabaya. Kembali ke sosok Ibu Sumini. Ibu Sumini adalah sosok yang tidak tamat SD, jadi jasa tidak punya. Dia dari dulu dia merantau gitu di Surabaya. Nah, pada saat dia uh, bersuami atau berumah tangga dengan orang di Sambikerep, suaminya adalah bengkel gitu, mekanik bengkel, jadi tadi bengkel. Sementara Ibu Sumi ini saat itu dia memulai usaha dengan berjualan pecel semanggi keliling dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, dari kampung ke kampung di wilayahnya di Surabaya. Tanpa kenal lelah dengan perjuangan kerasnya, mulai dari 2006 dia berjualan berjualan pecel semanggi dengan cara membawa kotak, membawa obrok begitu di motor, dia kemudian keliling di kampung-kampung sampai akhirnya dia punya pelanggan tetap begitu dan banyak diminati. Pada saat pelanggannya makin banyak, dia eh, harus memutuskan karena kalau keliling terus tampaknya juga tidak mungkin. Akhirnya dia punya eh, dapat tempat di sebuah tepian jalan di dekat kampus di UNESA Surabaya. Di kampus di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA ini ada sebuah danau yang tidak jauh dari kampus dan berada di tepi jalanan di Surabaya Barat. Pada saat itu belum banyak yang berjualan di tepi jalan, salah satunya adalah Ibu Sumini. Nah, Ibu Sumini memutuskan untuk berjualan pecel semanggi di tepian jalan. Lagi-lagi karena dia terus menjaga citra rasa, menjaga kualitas masakan, dan terus menjaga
keenakan dari pecel semanggi yang khas dari Ibu Sumi ini, lagi-lagi di tepian jalan pun sudah banyak pelanggan, mulai dari mahasiswa, masyarakat yang biasa lalu lalang di jalanan Surabaya, kemudian sampai akhirnya dosen dan para karyawan kantoran juga banyak yang mencicipi dan akhirnya menjadi pelanggan Ibu Sumi ini. Nah, dari sinilah kemudian pelanggan utama atau pelanggan istimewa Ibu Sumi ini muncul. Jadi seorang dosen bersama mahasiswanya dan anaknya dosen ini, dia suka sekali dengan pecel semanggi. Suatu beberapa tahun kemudian, anaknya dosen ini ke Singapura. Dia lagi kangen dengan pecel semanggi Ibu Sumi ini. Akhirnya bagaimana caranya agar Ibu Sumi diminta untuk terus memberi menjawab kebutuhan keinginan anak si dosen ini yang di Singapura bisa makan terus pecel semanggi. Akhirnya di situ uh, bisa dicicipi di Singapura oleh si dosen dan anaknya dosen ini. Nah, karena dia berada di jalan, dia sudah punya anak, dia 3 anak sekarang. Nah, salah satu anaknya ini pernah mengeluh gitu, pernah masih SD kebetulan. Uh, Bu, saya malu kalau ibu jualan pecel semanggi. Saat itu Gus Mini saat temui kemarin bagaimana dia harus menyikapi ini dengan sangat bijak dan dengan sangat terukur bahwa suatu saat dia bertekad untuk menaikkan level dia dari tepian jalan agar dia tetap berusaha untuk keluarga dan mendapatkan nafkah bersama keluarga. Dia terus menjaga citra rasa sampai akhirnya suatu saat dia tanya-tanya kepada eh, tetangga, kepada teman begitu. Bagaimana agar usaha di tepi jalan bisa naik kelas. Pas kebetulan di Kampung Semanggi memang sudah banyak yang menggeluti pecel semanggi. Nah, di situ dia ditawari atau diajak menjadi pahlawan ekonomi. Sejak berjualan keliling Ibu Sumi ini sampai kemudian di tepian jalan itu sekitar 2006. Tapi sebagai informasi Ibu Sumi ini sebelumnya adalah penjual jamu keliling juga. Sehingga dia memang sudah punya habit ya, sudah punya kebiasaan untuk bagaimana berusaha, punya berwirausaha gitu, entrepreneur gitu. Sampai akhirnya pada 2016 dia diajak oleh teman untuk masuk pahlawan ekonomi. Nah, pahlawan ini adalah sebuah program di pemerintah Kota Surabaya untuk menaikkan level atau menaikkan kelas itu para UMKM, pelaku UMKM menjadi pahlawan ekonomi. Jadi mereka yang punya kreativitas di bidang apapun, bagi makanan, kemudian di craft, di kreasi atau kreasi tangan dan produk-produk lainnya, ditampung oleh program Pemkot Surabaya yang pahlawan ekonomi. Sumini kembali menjadi sosok yang luar biasa. Setelah 2006, 2016, dia ikut pahlawan ekonomi. Tiap waktu, tiap hari, dia rela untuk membagi waktu antara jualan dan ikut latihan. Sampai akhirnya 2016, dia dinobatkan sebagai salah satu juara pahlawan ekonomi Surabaya. Dia juara dan mendapatkan 20 juta. Saat itulah Ibu Sumini tambah semangat untuk terus eh, menaikkan kualitas mereka. Apalagi dia sudah teringat dia punya Singapura, punya langganan Singapura. Bagaimana ini tetap sampai di Singapura dengan kualitas terjaga. Kebetulan saat itu yang difokuskan adalah bagaimana pecel semanggi ini bisa sampai ke Singapura tidak basi. Kalau selama ini pecel semanggi dijual dengan contong, dengan piring piring daun gitu, kemudian dicampur dan itu juga menjadi khasnya. Tapi bagaimana ini bisa terkirim ke Singapura? Akhirnya di pelatihan di pahlawan ekonomi inilah Ibu Sumi ini diarahkan gitu, kemudian mendapat kemasan yang khusus untuk sampai di Singapura. Nah, berkat kegigihan, kemudian kerja keras, keuletan, dan totalitas dari Ibu Sumi ini, sampai akhirnya Ibu Sumi ini menjadi mitra dari Pemkot Surabaya. Jadi setiap event, setiap pameran, tidak hanya ke luar kota, tapi ke luar negeri,
ke Malaysia, ke Singapura atau daerah ASEAN begitu, diajak, dan di situ Sumini memberikan pecel semanggi dari kampung Semanggi di pinggiran kota Surabaya di Surabaya Barat di Sambigerep, sampai akhirnya dia memutuskan untuk melepas tidak lagi berjualan di tepi jalan seperti yang disinggung anaknya di SD tadi. Anak SD-nya lebih baik malu Bu kalau saya kali Bu jualan semanggi di tepi jalan. Itu terjawab oleh doanya, dan doa itu terkabul sampai akhirnya dia dari pameran ke pameran, dari event-event, dari negara ke negara, dari luar kota ke luar kota, sampai akhirnya Ibu Sumini dipercaya menjadi mitra dari sejumlah instansi pemerintahan, BUMN, juga Pemprov Jatim juga sempat sering mengajak Ibu Sumini untuk mengenalkan dan menduniakan pecel semanggi sebagai kuliner khas kota Surabaya. Dan saat ini Ibu Sumini sudah punya sejumlah ruko, maaf, hanya sejumlah gerai. Jadi dia menjadi tenan di sejumlah mall di Surabaya. Bahkan mall terkenal di Surabaya, Tunjungan Plaza Surabaya, itu juga sudah ada namanya pecel semanggi Ibu Sumini. Kemudian ada di Pasar Atom, Mall Pasar Atom, ada di Pasar Turi Baru, ada di Darmo Trade Center, dan terakhir di Pusat Oleh-oleh Burudi juga ada pecel semanggi Ibu Sumini. Saya pikir ini adalah sebuah inspirasi bagi kita semua, bagi pelaku ekonomi kerakyatan, untuk terus bangkit dan tidak perlu malu, tidak perlu putus asa, terus bekerja keras, bekerja totalitas. Yang penting terus menjaga kualitas makanan, dan kita harus bekerja dengan tuntas dan totalitas. Baik. Sementara itu, Justina yang bisa kami melaporkan dari Surabaya. Kembali ke rekan Justina. Terima kasih para tim semuanya. Selamat beraktivitas siang. Baik, terima kasih rekan Faik Nur Aini, wartawan harian Surya. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Sumini, owner pecel semanggi, untuk melengkapi berita tadi. Di Singapura sama Malaysia yang luar negeri. Oh, Malaysia. Kalau luar pulau ada di Manado, Banjarmasin, Samarinda, Bengkulu, terus Batam. Oh, baik. Bali. Waduh, luar biasa. Kalau dijual di sana harganya lebih mahal gitu. 15.000. Oh, 15.000. Ya, kalau di Jakarta 25. 25. 15.000 itu di luar pulau, Mas. Di luar pulau 15.000. Kalau ke luar negeri 15.000. 15.000 malah lebih murah. Kan udah dibiayai. Oh, gitu. Nah, kalau itu dijual di luar negeri, kemasannya bukan kemasan contong, Tetap penco. oh, pinco. Iya, tetap bawa daun. Oh, berarti Bu Sumini pernah di sana, melayani di sana, terus kemudian membuat pincuan daun ke sana. Itu buat tester juga. Oh, begitu. Baik. Bu Sumini sudah berapa lama menekuni semanggi ini? Mulai 2006. 2006 sampai sekarang. Nah, 2006 sampai sekarang. Bu Sumini saya dengar pernah menjadi pahlawan ekonomi. 2016 menjadi pahlawan ekonomi. Baik. Ibu Sumini sendiri tentu bangga dengan apa yang menjadi raihan saat ini. Bangga sekali. Jadi pahlawan ekonomi, bisa cari duit sendiri. Oh iya. Keluarga sangat mendukung Ibu ya. Sangat mendukung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.